Itu kan agak sifatnya personal ya. Seharusnya dia hanya mewakili pribadinya, bukan mewakili teman-teman yang sudah membuat atau membubuhkan tanda tangan untuk melaporkan Denny Sumargo seperti yang sudah ditampilkan tadi. Ya kan? Itu hanya keterwakilan dia secara pribadi. Nah, memang ada yang melatar belakangi. Kita dapat WA yang melatar belakanginya bahwa seolah-olah karena tidak diberi suatu biaya yang cukup untuk akomodasi, Pak Reda ini berbalik ke sebelah atau menjadi berbalik pro ke Denny Sumargo. Padahal poin terpenting di sini jelas-jelas adalah sebagaimana dugaan yang kita laporkan, ya jelas-jelas perbuatan menyangkut diskriminasi ras dan etnis gitu loh. Ya harus dipahami dulu, ini sudah ke ranah hukum. Kalau bicara ranah hukum diselesaikan secara hukum. Sesuai dengan laporan polisi yang kita sudah sampaikan, informasi yang saya dapatkan terakhir dari LP yang sudah kita buat terutama di Polda Metro Jaya sudah didisposisi ke Kamnek. Artinya mau ke tahap pro justisia. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di situ belum ada kita dapat informasi laporan polisinya dicabut oleh Muhammad Rida ya. Dan seandainya pun dicabut itu tidak merepresentasikan komunitas Bugis secara umum atau komunitas Bugis Makassar. Ya, sah-sah saja Denny Sumargo menyambangi organisasi-organisasi yang berbau kedaerahan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang disampaikan bahasa-bahasa yang menantang, saya Makassar, kau Bugis kan bos, angkat pedangmu. Kau punya burung, angkat pedangmu. Itu bukan kata-kata yang bahasanya dalam arti seorang jagoan. Tapi kata-kata itu jelas memecah belah umat, memecah belah bangsa dan negara, terutama yang berhubungan ras dan etnis. Lebih lanjut nanti yang akan menjalankan apakah itu unsurnya terpenuhi atau tidak itu pihak kepolisian, bukan organisasi kedaerahan yang dia sambangi. Ya, ketika dia menyampaikan permintaan maaf seperti itu, berarti dia menyatakan dirinya salah. Tapi ketika itu dilakukan, apakah permasalahan ini selesai? Belum tentu. Pihak kepolisianlah yang nanti yang akan menilai unsur daripada sebagaimana yang kita laporkan pasal 156 terpenuhi atau tidak, itu akan terjawab oleh penyidik nantinya dengan panggilan terhadap Denny Sumargo ke depannya oleh Polda Metro Jaya. Saya pertegas di situ bahwa ini bukan delik aduan, ini delik biasa ataupun delik umum. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan dicabut lagi tidak bisa diproses karena sudah dicabut. Nah, pertanyaannya ini dicabut saja belum? Seandainya dicabut pun proses hukum tetap akan berjalan. Kalau diperlukan yang melapor itu orang Bugis, masih banyak terutama rekan-rekan yang ada di sini yang bisa melaporkan, dan rekan-rekan daripada orang Bugis Makassar yang terutama yang ada di sini sebagian kecilnya merasa keberatan juga dengan tantangan yang disampaikan oleh Sumargo yang bukan mengarah ke pribadi seseorang tapi mengarah ke ras dan etnis. Seperti itu. Saya perwakilan dari aliansi apa namanya? Kita dari Aliansi Bugis Makassar. Aliansi Bugis Makassar. Jadi saya tambahkan sedikit. Pada saat kemarin kita membuat laporan, kita sebelumnya sudah membuat surat kuasa yang dilakukan oleh Ahmad Rida. Ahmad Rida itu yang mewakilkan dari Aliansi Bugis Makassar, yang dimana kita dikuasakan oleh banyak orang, bukan hanya dengan satu orang. Apabila nanti Ahmad Rida mencabut laporannya, ya tidak apa-apa. Yang tadi disampaikan oleh rekan kami adalah ini delik murni. Artinya proses penyelidikannya harus tetap dijalankan oleh kepolisian, biar nanti kepolisian yang menyatakan bahwa ini memenuhi unsur atau tidak. Bisa dilihat dari teman-teman di sini semuanya bahwa yang menandatangani kuasa ini bukan cuma Pak Ahmad Rida, melainkan masih banyak lagi warga Makassar dan Bugis di sini. Jadi kalau memang nanti Pak Ahmad Rida mau cabut, silakan cabut. Tapi kita lihat yang di sini pada setuju juga kira-kira untuk dicabut laporan ini. Kita hanya mendengar informasi bahwa katanya ingin mencabut laporan, tapi belum terkonfirmasi ke Kamneknya. Karena informasi disposisi sudah ke Kamnek. Karena sesuai informasi dari
pihak SPKT Polda Metro seandainya ingin menarik kuasa atau narik laporan harus dengan berita acara. Ini belum kita dengar informasi ada nggak berita acara pencabutannya. Seandainya pun dicabut nggak berarti perkara itu berhenti. Gitu. Karena yang keberatan dengan ucapan dari Denny Sumargo, banyak sekali orang-orang mewakili Bugis dan Makassar. Ya kan kemarin itu Pak Denny ketemu Pak Abbas, dia bilang saya Makassar, kamu Bugis, cabut pedangmu. Itu saya nggak terima itu gitu Pak. Nah, itu aja saya nggak terima karena dia bilang saya orang Makassar, dia orang Bugis, cabut pedangmu. Itu berarti Ada perbedaan gitu ya Pak ya? Padahal kita Bugis Makassar. Bugis Makassar ini tidak pernah pecah belah dari zaman dahulu, itu tidak pernah. Kira-kira mungkin saya tambahkan Ya. saya. Ya. Bugis Makassar itu tidak pernah terpecah. Kita selalu bersatu. Bukti daripada kepersatuan itu ada di perantauan itu ada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Nah, statement yang keluar jika itu membedakan bahwa saya Makassar, kamu Bugis, itu kan sebenarnya tidak layak. Gitu ya. Itu yang mungkin perlu diklarifikasi. Khususnya untuk suku-suku Bugis Makassar bahwa ini jangan sampai memecah belah. Ya, memecah belah antara Bugis dan Makassar, padahal selama ini kita selalu satu. Apapun kegiatan kita selalu satu. Karena kita darahnya darah Bugis Makassar. Ya, itu bebas pendapat kita masing-masing Pak. Iya. Pak Haji mau tambahin? Ya, Ya, Pak Jarif. itulah. Atau begini. Pak Jarif mau nambahin. Ayo Pak Jarif, bawahnya nggak kelihatan Pak ya. Jadi begini, mengenai masalah statement dari KKSS bahwa itu semua tidak bisa dikaitkan lagi dengan Bugis Makassar. Betul, kami menghormati dan menghargai beliau. Tapi kami punya juga hak pribadi sebagai orang Makassar menentukan sikap kita sendiri. Tidak berarti beliau setuju, kami semua setuju. Tidak. Dan saya rasa semua suku ras apapun seperti itu. Bukan hanya satu orang yang menentukan. Tapi kita juga punya hak untuk sikap. Kalau kita keberatan, ya kita keberatan. Seperti itu. Ya, kami hargai beliau untuk menyatukan antara Bugis dan Makassar. Karena kami juga tidak mau terpecah. Siapa yang mau terpecah? Jangan sampai kejadian Denny Sumargo ini membuat menjadi alasan Denny lain lagi. Ada lagi nanti pemicu yang lain lagi. Mungkin Jawa dengan Sunda, Bugis dan Makassar, karena dengan kejadian begini tidak bisa ditindak secara hukum, ya kan? Menjadi contoh buat yang lain. Bahwasannya dengan mengadu domba suku tidak ditangkap. Tidak bisa begitu. Ya. Jadi kita minta kepolisian proses. Oke. Dan kita hargai keputusan dari kepolisian. Oke. Apapun keputusannya, itulah yang menjadi keputusan. Berhubungan dengan permasalahan pribadi antara Denny Sumargo dan Farhad itu diselesaikan secara pribadi, ya kan? Ini berhubungan dengan undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis atau penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, artinya dari undang-undang tersebut saja sudah menjelaskan. Sudah nggak zamannya bawa-bawa suku petantang petenteng sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi presiden buruk yang tidak terulang di kemudian hari. Orang merasa hebat dengan membawa suku sudah tidak zamannya lagi. Wong Pading Pader kita sudah mengharapkan jangan sampai terjadi perang suku, semua suku di Indonesia menyatu, tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh membawa-bawa suku yang berpotensi memecah belah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kejadian seperti ini dapat dipetik hikmah dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Proses hukum tetap berlanjut. Wajib. Ya, nanti pihak kepolisian yang akan menilai delik hukumnya itu atau dua bukti permulaan yang cukupnya bisa terpenuhi apa enggak. Karena ini seperti yang saya sampaikan adalah delik material. Akibatnya dulu yang akan muncul. Kalau akibatnya muncul memecah belah antar bangsa, memecah belah budaya, ya secara otomatis unsur pidananya terpenuhi. Itu pendapat selaku praktis hukum seperti itu. Tentunya kami dari masyarakat Bugis Makassar tidak mengharapkan lagi terjadinya nanti jika terjadi persoalan pribadi membawa nama suku. Nah, persoalan nanti misalnya ke depannya misalnya ada yang mengatur terkait misalnya KKSS, mungkin saya kira Kota KKSS juga akan
membuat suatu statement tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta. Ya. Bahwa kebenarannya seperti apa. Jadi gini, kita kan KKS itu kan induk organisasi Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya katakan bahwa organisasi didirikan ini atas kesepakatan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan yang ada di perantauan. Tentunya bahwa jika ketua KKS itu memutuskan sesuatu, tentunya dia sudah membuat suatu pertimbangan yang tidak merugikan masyarakat Bugis Makassar. Dan pesan saya bahwa mudah-mudahan ketua KKS ini betul-betul jika melakukan suatu tindakan itu betul-betul bermakna buat masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, intinya kesimpulan dari saya, setiap ada perdamaian yang kita apresiasi, tapi proses hukum akan tetap berjalan. Terus organisasi KKSS ini bukan berarti merepresentasikan semua suku Bugis Makassar, tapi kita tidak berharap akan melebar kemana-mana. Biarlah proses hukum berjalan, mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan antar suku diakibatkan oleh bentuk perbuatan SARA seperti yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Ya, itu kan agak sifatnya personal ya. Seharusnya dia hanya mewakili pribadinya, bukan mewakili teman-teman yang sudah membuat atau membubuhkan tanda tangan untuk melaporkan Denny Sumargo seperti yang sudah ditampilkan tadi. Ya kan, itu hanya keterwakilan dia secara pribadi. Nah, memang ada yang melatar belakangi. Kita dapat WA yang melatar belakanginya bahwa seolah-olah karena tidak diberi suatu biaya yang cukup untuk akomodasi, Pak Reda ini berbalik ke sebelah atau menjadi berbalik pro ke Denny Sumargo. Padahal poin terpenting di sini jelas-jelas adalah sebagaimana dugaan yang kita laporkan, ya jelas-jelas perbuatan menyangkut diskriminasi ras dan etnis gitu loh. Artinya kalau cuma gara-gara satu orang yang menyatakan mencabut laporannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya nggak bisa dijadikan acuan gitu.